Kalau kita menabur sesuatu yang baik lah intinya, kita pasti mendapatkan sesuatu yang terbaik. Kalau taburan kita jelek, maka kita akan mendapatkan yang jelek. Itu sudah menjadi kebenaran formal termasuk bagi Kristen kan? Setengah benar. Setengah benar. Maksudnya gimana? Kita bertemu lagi dalam program podcast Akap Antakirana Asa Boas. dari Keblinger. Jadi kebenar. Pak Boas, hari ini kita membahas topik nih. Iya dong. Dan kalau di dalam kekristenan, mungkin bukan hanya di kekristenan ya. Di tempat-tempat lain juga ini familiar sekali. Apa tuh? Betul kan bahwa apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Maka ketika kita menabur kebaikan, kita menuai kebaikan. Kita menabur masalah ya kita menuai lebih banyak masalah lagi. Kalau kita menabur sesuatu yang baik lah intinya, kita pasti mendapatkan sesuatu yang terbaik. Kalau taburan kita jelek, maka kita akan mendapatkan yang jelek. Itu sudah menjadi kebenaran formal termasuk bagi Kristen kan? Setengah benar. Setengah benar. Maksudnya gimana? Iya dong, Panta. Jadi gini, teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita ngomongin tabur tuai, itu sebenarnya hukum yang normal, lumrah. Tapi bagi orang yang belum percaya Kristus. Belum percaya Kristus. Betul. Jadi hukum tabur tuai itu untuk yang belum percaya Yesus. Persis. Jelaskan lagi. Nah, kenapa? Karena kalau kita baca, coba Panta mau baca nggak? Galatia pasal 6. Ayat 7 ya. Dan 8. Dan 8 ya. Ya. Jangan sesat, tanda seru. Ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, setengah tuh. Ayat 8-nya baca dulu. Oh. Itu ayat 7 ini kan dipakai tabur tuai itu dari sini. Betul. Dan di ayat-ayat yang lain saya rasa nggak ada ya, hanya di sini ya. Iya, coba lihat ayat 8 tapi konteksnya. Sebab, ada sebab ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi konteks tabur tuai di dalam kekristenan Pak Anta dan Bapak Ibu semua ternyata bicara tentang selamat atau tidak. Ini tentang keselamatan ya? Persis, tentang keselamatan. Tapi menggunakan istilah menabur dan menuai. Iya. Berarti kalau tabur tuai ini berbicara tentang tuh barusan di ayat 8 ya, menabur dalam daging. Menuai kebinasaan. Persis. Apa yang dimaksud dengan menabur dalam daging itu? Menabur dalam daging berarti dikuasai oleh daging. Dikuasai daging. Dikuasai daging. Berarti tidak percaya pada Tuhan. Masih dikuasai dosa. Dikuasai dosa. Sehingga upah dosa Roma 6:23 bilang maut. Nah udah, berarti mati dalam kebinasaan. Berarti menabur dalam daging itu artinya orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Persis. Tidak mau bertobat. Iya. Tetap hidup dalam dosanya, dalam kejahatannya. Benar. Maka ia akan menuai kebinasaan. Ya. Tapi kalau menabur dalam roh, itu artinya apa menabur dalam roh? Udah hidup jadi anak-anak Tuhan. Oh, berarti hidupnya dipimpin oleh roh. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Mereka yang menabur dalam roh akan mendapatkan hidup kekal di roh. Iya, persis. Jadi ayat ke-7 ini bukan tabur tuai untuk seluruh area kehidupan kita ya? Bukan. Saya ibaratkan gini, Panta pernah mancing ikan gak? Saya tuh gak suka sekali mancing. Karena lama dapatnya. Nah itu. Tapi saya juga gak suka sebenarnya. Tapi saya pernah kan. Saya lihat tuh semua pemancing, biasanya kalau dia mau dapat ikan yang besar, misalnya ikan tenggiri besar gitu, berapa kilo gitu. Tapi umpannya, saya lihat gak sebesar itu. Kecil. Saya rasa gak usah tenggiri besar. Saya dapat ikan kecil aja, itu masih lebih besar dari umpan saya. Nah makanya. Kalau saya dulu ingat nih ya, jadi flashback ya. Dulu itu kalau cari umpan itu cacing tanah. Cacing tanah. Lalu kemudian ke kebun-kebun, gali tanahnya, dapat cacing, cacingnya dipotong-potong. Dipotong. Jangan dibayangkan ya, nanti nggak mau makan ya. Oh, iya. Dipotong-potong cacingnya itu paling berapa? 1 senti lah. Iya. 1 senti kasih dipatis ya, namanya patis. Saya dapat ikan. Ikan paling kecil aja itu masih lebih besar daripada cacingnya. Nah berarti prinsip tabur tuai nggak berlaku kan? Harusnya kan kalau tabur tuai kita tabur yang banyak dapat yang banyak. Nah ini kan enggak, tabur yang kecil dapat yang gede. Ya, ini kan mancing bukan nabur. Nah makanya maksud saya menegaskan bahwa nggak semua hal bisa kita pakai prinsip ini Panta. Oh, jadi kalau orang berkata, ya kamu tuh jadi orang harus nabur yang baik. Kalau kamu nabur yang baik, kamu akan dapat yang baik. Itu benar nggak begitu ngomong begitu? Iya kalau itu kan hukum sebab akibat.
Misalnya saya bikin baik nih sama Panta. Wah, Panta lagi susah, saya bantu. Pasti ada rasa nggak enak sama Panta ketika saya susah. Ketika Pak Boas susah, saya bisa nggak bantu kan? Iya, tapi kalau Pak Anta udah sering saya bantu, ada rasa nggak enak. Jadi gini ya, jadi ternyata ketika seseorang berbuat baik, orang yang mendapatkan manfaat kebaikan itu nggak enak, maka dia akan balas juga. Nah itu. Oke, tapi ternyata kita juga menemukan orang-orang yang berbuat baik, tapi nggak dibalas juga juga. Ada, makanya nggak berlaku kan? Berarti nggak berlaku juga tabur tuai itu. Itu. Jadi nggak semua area kita bisa perbuat itu. Jadi kalau konsep tabur tuai sekarang ada di gereja, di khotbah-khotbah segala macam, sebenarnya konteks di Alkitab itu bukan ke semua area ya. Nggak bisa. Itu konteks di keselamatan. Persis. Karena ayatnya hanya di sini. Persis. Nah, kalau kita mau bilang, ada Pak di 2 Korintus 9 tentang jemaat Makedonia memberikan persembahan itu. Pernah kita bahas tuh. Kan udah jelas itu. Kalau nggak percaya nonton aja. Episode berapa itu ya? Episode ke 3000 berapa? Lupa ya itu ya. Ya kalau nggak salah tabur tuai, bukan. Menabur sedikit, menuai sedikit. Ya. Menabur banyak, menuai banyak. Ternyata itu bukan bicara antara manusia dengan Tuhan. Tapi manusia dengan manusia. Jangan di-spill dong. Biarin suruh nonton. Suruh tonton sendiri ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau ada omongan tabur tuai, kamu tabur baik, pasti tuai baik, belum tentu juga. Belum. Ya. Hati-hati. Belum tentu juga. Tentu. Orang yang tabur jelek, tuai baik ada juga. Banyak. Karena dia ketemu orang yang baik. Betul. Gitu ya. Makanya dalam konteks kekristenan tuh nggak ada yang namanya hukum karma, Pak. Nah, karma kan bicara itu menabur apa, menuai apa. Nah, itu nggak ada di dalam kekristenan, nggak ada. Oke. Berarti kalau sampai kita orang-orang Kristen lalu diajarkan prinsip tentang tabur tuai, tabur baik, tuai yang baik, itu kok saya jadi ingat seolah-olah kayak pahala ya. Nah, itu apalagi kan bahaya tuh. Buhalanya gimana? Kalau ngomongin pahala, buhalanya gimana? Iya. Seringkali itu maaf nih. Seringkali ada orang yang pakai konteks ini untuk apa? Supaya jemaat ngasih banyak. Ya udah, ayo kamu tabur banyak, pasti diberi banyak. Ada orang yang tabur banyak nggak dapat apa-apa. Ada juga kan. Jadi hati-hatilah. Ada juga yang janda miskin taburnya cuma satu porsi roti buat orang, dapatnya minyak nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Nah, itu. Berarti nggak berlaku juga tuh ya. Jadi bagi Tuhan itu kalau kita melakukan sesuatu yang kecil, yang besar, lalu kemudian kembali kepada kita, itu bukan urusan tentang seberapa banyak kita menaburnya. Iya, bukan. Tentang siapa. Siapa orang itu. Iya. Kalau dia adalah orang yang percaya Tuhan, ya Tuhan bisa memelihara. Pasti. Oke. Jadi kita kembali lagi yang menjadi keblinger, itu kalau tabur tuai ini dijadikan sebuah konten pengajaran untuk seluruh area kehidupan kita. Persis. Padahal kebenarnya tabur tuai itu hanya tentang keselamatan. Kalau kita menabur dalam daging binasa, nggak percaya Tuhan binasa. Betul. Menabur dalam roh atau percaya Tuhan hidup kekal. Pasti. Udah selesai itu. Nggak ada tambahan lagi. Nah itulah yang nanti akan mengubah seseorang ketika dia udah menabur dalam roh, hidup dalam Tuhan, maka perilakunya pasti kebaikan, Pak. Betul. Jadi yang ditabur pasti kebaikan tanpa mengharapkan kebaikan yang dia dapat. Ini bahaya juga ya kalau sampai orang punya konsep hidupnya itu tabur tuai, maka dia keluar daripada kasih karunia ya. Jelas. Karena dia seolah-olah menuntut ya. Pasti. Saya tabur sekian kok saya belum tuai. Atau ketika dia menabur melakukan sesuatu yang baik, dia berharap nanti mendapat yang baik. Nah, kalau enggak kecewa. Jatuhnya transaksi lagi. Transaksional. Nah, udah repot lah. Iya, makanya nih ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jika teman-teman Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada sanggahan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, bisa langsung nih disampaikan di kolom komentar. Kita lagi ngobrol pun langsung sampaikan. Ya, bagi pendengar-pendengar yang ada di platform-platform yang lain, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Oke, ada tambahan lagi nggak Pak Boas untuk menegaskan lagi? Ya itu aja Pak. Kita pastikan bahwa Alkitab itu bicara pasti benar. Pasti benar. Itu yang pertama. Yang kedua kita bicara tentang konteks. Jangan pahami teks tanpa konteks. Jadi kalau tadi tabur tuai udah jelas konteksnya, ya udah di situlah kita berpikir dan percaya. Makanya ya. Penting ya, kita tidak hanya mendengarkan pengkhotbah lalu kita amin, ngerti. Kita perlu betul-betul secara pribadi belajar. Ya, betul ya. Sehingga ketika mempelajari konteks ada banyak hal yang dianggapnya sebelumnya benar, ternyata tidak seperti yang saya anggap sebelumnya.
Oke, baik. Jadi Bapak Ibu Saudara pendengar sekalian, kita bisa tahu hari ini bahwa tabur tuai itu ada di Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. Konteksnya adalah tentang percaya Yesus diselamatkan, tidak percaya Tuhan, ya binasa. Itu saja. Jangan pernah kita lekatkan tabur tuai ini seolah-olah seperti prinsip duniawi lainnya gitu ya, yang kita hubungan transaksional. Dan kalaupun itu terjadi seperti itu sebab akibat. Iya, sebab akibat. Ya kalau kita berbuat jahat ya bisa jadi kita kena jahat juga. Kita berbuat baik ya bisa juga dapat baik. Tapi juga bisa sebaliknya. Gak selalu begitu juga. Jadi kalau mengajarkan tabur tuai itu pasti benar, belum tentu juga sebenarnya. Ya, tapi kita kembali konteksnya ada konteks tentang keselamatan. Gitu ya. Betul. Oke, jadi Bapak Ibu pendengar, teman-teman semuanya, silahkan berpendapat, berkomentar sekali lagi, tulis di kolom komentar jika ingin menyampaikan sesuatu. Kita akan bertemu di dalam topik menarik lainnya lagi. Tuhan Yesus memberkati.